sebagai sesuatu yang amat banyak. Jadi maksudnya bahwa kalau kita lihat di dalam Al-Quran, insya Allah nanti kita akan bahas tentang keutamaan orang bertakwa, disebutkan di dalam Al-Quran cukup banyak. Maka orang yang bertakwa kepada Allah, itu dia akan mendapatkan banyak sekali kebaikan. Baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Dan Allah menyebutkan di sini bahwasanya barang siapa bertakwa kepada Allah, ia akan mendapatkan 4 hal. 4 hal ini lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata Syekh As-Sa'adi. Yang pertama, dia mendapatkan Al-Furqan. Ya tadi yang disebut dengan Furqana tadi. Apa yang dimaksud Furqan? Ilmu wal huda. Pengetahuan dan petunjuk. Yang orang yang memilikinya bisa membedakan petunjuk dan kesesatan, hak dan kebatilan, halal dan haram. Dan siapa saja orang yang mendapatkan kebahagiaan, dan mana orang yang mendapatkan kebahagiaan dan mana yang mendapatkan kebinasaan. Jadi orang kalau sudah diberi furqan oleh Allah, maka dia bisa membedakan mana petunjuk dan kesesatan, mana kebatilan dan kebenaran, mana yang haram dan mana yang halal, dan mana orang yang dapat kebahagiaan dan mana orang yang akan dapat kebinasaan. Sudah meniti jalan kebahagiaan, meniti jalan kesempurnaan. Jadi memang pentingnya ilmu dan petunjuk itu baru kita ketahui kalau kita nggak ngerti. Mungkin di kehidupan dunia kan sama ya, kalau kita tersesat di satu jalan, yang paling kita butuhkan adalah petunjuk. Pasti seperti itu. Kalau kita buntu, ada satu persoalan yang menimpa kita, entah persoalan keluarga atau persoalan yang lebih besar, yang kita butuhkan adalah kita butuh jalan keluar, pengetahuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Sehingga ilmu dan huda ini adalah satu anugerah yang istilahnya itu sangat besar yang diberikan Allah pada kita. Makanya kita tidak boleh meremehkan yang namanya ilmu dan juga petunjuk. Ilmu ini bisa datang dari siapa aja, petunjuk juga sama, bisa datang dari siapa aja. Kemudian yang kedua dan ketiga, yang pertama adalah menghapuskan keburukan-keburukan dan diampuni dosa-dosa. Jadi orang yang punya sifat takwa, maka keburukan-keburukannya itu akan dihapus oleh Allah dan dosa-dosanya akan diampuni. Itu adalah ganjaran yang sangat besar dan pahala melimpah bagi siapa saja yang bertakwa kepada Allah SWT dan mengutamakan ridhonya di atas hawa nafsunya. Itu yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'adi. Jadi dalam surah Al-Anfal yang tadi, al-mukarramun sekalian yang dirahmati Allah, ayat yang ke-29 menunjukkan kepada kita semua bahwa takwa itu memang sesuatu yang harus kita usahakan ada di dalam diri kita. Jadi jangan sampai kita tidak menjadi orang yang bertakwa. Karena kalau kita sudah tahu ilmunya ya, bahwa takwa itu apa namanya, memiliki banyak sekali keutamaan. Apalagi ini keutamaannya, masya Allah ya, perkara-perkara yang sangat-sangat penting di kehidupan dunia dan akhirat, maka kita harus upayakan itu ada di dalam diri kita. Kita setiap Jumat itu pasti dengar ini, ada seruan untuk bertakwa dari khotib Jumat itu pasti mengingatkan kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah SWT. Lalu apa keutamaan orang yang bertakwa kepada Allah SWT? Atau apa keutamaan dari takwa? Yang pertama, takwa ini adalah jalan rahmat dan petunjuk. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hadid ayat 28, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Mati sendiri, kayaknya baterainya habis.
Jadi yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Jadi niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian. Jadi kiflaini itu insya Allah artinya adalah bagian atau hasilnya. Dan menjadikan untukmu cahaya, wa yaj'al lakum nuron, dan Allah akan menjadikan untukmu, atau gampangnya Allah akan memberikan untukmu cahaya, tamsu nabihi, yang dengan cahaya itu kalian bisa berjalan, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT, maka dia akan mendapatkan dua bagian. Apa yang dimaksud dua bagian di situ? Itu artinya adalah bagian di kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Dari apa? Dari rahmatnya Allah. Jadi orang ini akan dapat rahmatnya Allah di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Ya, seperti yang kita sering bahas ya, bahwa rahmat Allah itu kan puncak dari semua keinginan kita, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah SWT. Karena yang bisa memasukkan kita ke dalam surga ya ridho dan rahmatnya Allah. Dan Allah akan menjadikan atau memberikan cahaya untuk kita, yang itu kita bisa berjalan. Jadi ada yang mengatakan begini, an-nur di situ, wa yaj'al lakum nuron. Jadi kalau Mujahid, seorang ulama ahli tafsir ya, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud nur di situ itu bayan, penjelasan. Jadi Allah akan memberikan penjelasan sehingga kita bisa berjalan di muka bumi ini dengan petunjuk yang benar, sesuai dengan guidance. Ya, kalau panjenengan misalnya membeli mobil, itu pasti ada guidance-nya. Jangan yang besar ya, alat-alat yang kecil aja, alat elektronik itu pasti ada manualnya. Jadi buku-buku petunjuk. Kalau panjenengan pengen mengoperasikan barang-barang elektronik dengan benar dan barang itu bisa awet, maka caranya adalah membaca buku manualnya dulu. Ya, buku petunjuknya dulu. Kalau panjenengan tidak membaca, langsung dipakai, itu bisa jadi alatnya rusak atau bisa jadi malah membahayakan. Harusnya digas malah direm, harusnya direm malah digas. Belok kanan, kalau kanan tuh mungkin belok kiri deh kayaknya, lah malah kebalik gitu, bahaya. Kemudian al-huda juga bisa bermakna al-huda, sedangkan sahabat Ibnu Abbas menafsirkan nur itu dengan Al-Quran. Ada juga ulama mengatakan nur di situ adalah cahaya yang digunakan untuk tadi berjalan meniti sirat waktu di hari akhir itu. Jadi kita tuh di hari akhir kan di hadis-hadis disebutkan akan meniti sirat. Nah, pas meniti sirat ini orang yang bertakwa akan diberi cahaya oleh Allah. Ya, diberi penerangan, betul. Yang dengan begitu orang itu kalau jalan nggak nabrak-nabrak, nggak juga tersesat, nggak juga akan tergelincir. Karena apa? Karena dia punya penerangan. Tentu berbeda dengan orang yang tidak punya penerangan. Atau pada saat hari kiamat orang itu juga akan diberi cahaya oleh Allah sehingga dia bisa berjalan menuju surganya Allah. Kalau ibaratnya ini gampangnya nih al-mukarramun sekalian ya. Tapi ini jangan dibayangkan seperti itu ya. Karena ini hari akhir kita nggak ngerti. Bisa jadi jenengan pengennya masuk surga, tapi kesasarnya ke neraka. Kalau kesasar ke surga sih masih enak ya. Ya, kesasar ke neraka itu. Nah, gimana kita dapat penerangan atau cahaya itu? Caranya adalah kita harus bertakwa pada Allah. Jalankan semua perintah Allah, tinggalkan semua yang dilarang. Memang nggak mudah. Cuma itu nanti implikasinya atau akibatnya itu sangat besar. Baik, siapa saja yang bertakwa dan bertakwakal kepada Allah,
maka akan diberi solusi dan rezeki yang tak terduga. Banyak kan ayat yang di Al-Quran ya. Salah satunya adalah di dalam surah At-Tolaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Makhraja itu jalan keluar. Jadi kalau kita pas sumpek-sumpek, akal kita sudah buntu, kita sudah berupaya kanan kiri atas bawah, ternyata juga nggak nemu-nemu juga itu jalan keluarnya, jalan penyelesaiannya atau solusinya. Maka dengan keutamaan kita bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih itu makhrajanya, jalan keluarnya. Dari dari mungkin arah yang kita nggak pernah duga. Termasuk Allah memberikan rizki dari jalan yang dia tidak pernah duga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan. Makanya antara bertakwa dan tawakal itu kunci dapat rezeki yang banyak sebetulnya. Jadi orang bertakwa meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Tawakal itu iktimad, bersandar sepenuhnya pada Allah. Jadi jangan ngerasa kita kalau usaha berhasil karena usaha kita sendiri. Jangan. Itu semua atas izin dari Allah. Kalau Allah nggak ngizinin, nggak akan dapat. Walaupun orang itu, mohon maaf ya, pinternya nyundul langit istilahnya itu. Ya, istilahnya bisa sampai, kalau kata orang Jawa mah, garu angin misalnya. Angin itu di di garu itu itu ya, kalau orang baca sawah ya, dibaca sawah. Itu orang cerdasnya luar biasa. Tapi kalau tidak diizinkan Allah, nggak akan mungkin itu terjadi. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT, maka dia akan mendapatkan jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah dia duga. Kalau orang itu bertawakal, Allah akan cukupkan. Gitu. Kemudian di dalam hadis, mungkin ini pernah saya ceritakan kepada panjenengan semua. Ini ada satu cerita. Cerita ini ada di dalam tafsir Qurtubi. Ya. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah. Ada seorang anak laki-laki Auf bin Malik al-Asja'i. Jadi ada seorang sahabat namanya itu Auf bin Malik al-Asja'i. Dia ini punya putra laki-laki namanya Salim. Nah, suatu saat Salim ini ditawan oleh orang musyrik. Kemudian Auf bin Malik ini mendatangi Rasulullah SAW dan mengadukan kesedihannya kepada Rasulullah SAW sambil berkata, sesungguhnya musuh telah menawan anaknya dan ibunya menjadi sangat sedih. Lantas apa yang engkau perintahkan kepadaku? Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, ittaqillah. Jawaban Rasul itu mungkin kalau zaman kita mah nggak nyambung ya. Lo orang ditawan, mestinya kan dikirim pasukan atau telik sandi atau apa untuk membebaskan anaknya dari tawanan musuh. Nabi justru menyuruh bertakwalah kamu pada Allah. Wasbir dan bersabarlah. Kemudian aku anjurkan, saya perintahkan, amuruka wa iya, dan aku perintahkan kepada kamu dan istri kamu untuk memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Maka kemudian ini Auf bin Malik al-Asja'i ini kembali ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, Rasulullah telah memerintahkan aku dan kamu untuk memperbanyak membaca bacaan la haula wala quwata illa billah. Dan sama istrinya wirid, diwiridin ini, mukarramah sekali. Nah, kemudian begini, akhirnya anaknya ini berhasil meloloskan diri dari musuh. Dan anaknya nih Salim ini menggiring ternak-ternak mereka. Ternak-ternak musuh itu digiring. Nggak apa-apa, ini rampasan perang. Gonimah, hukum-hukum perang. Bukan ngerampok ya, bukan ngambil, bukan. Kalau hukum perang boleh, itu halal.
Itu menggiring itu sebanyak 4.000 ekor kambing. Dan Rasulullah SAW memberikan ternak itu kepada Salim. Makanya dua orang tuanya itu dapat dua kebahagiaan. Yang pertama, anaknya kembali pulang lolos ya dari musuh. Dan yang kedua, anaknya dapat 4.000 ekor kambing. Lumayan 4.000 ekor kambing. Bukan hanya lumayan itu. Jadi kan jangan tanya ke saya itu gimana cara bawa 4.000 ekor kambing. Itulah caranya Allah ya, Masya Allah. Makanya kalau panjenengan nih wabil khusus yang punya istri ya, suami istri, kalau panjenengan punya persoalan yang sulit, yang sangat pelik, dan hampir-hampir Islam itu nggak mungkin diselesaikan. Gimana sih Auf bin Malik Auf bin Malik al-Asy'ari? Dia nggak mungkin bisa membebaskan anaknya, orang anaknya ditawan musuh. Kalau ibarat persoalan itu udah nggak mungkin itu diselesaikan. Gimana caranya? Nanti wirid sama istrinya. Bacalah haula wala quwata illa billah. Tapi harus bertakwa, bersabar. Terus membaca la haula wala quwata illa billah. Dibaca sebanyak-banyaknya. Itu caranya. Jadi yang wirid harus berdua, suami sama istri. Itu diantara keutamaan atau faidah membaca la haula wala quwata illa billah. Jadi semua yang mustahil ini istilahnya akan selesai dengan panjenengan. Salah satu ya wiridnya adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Karena kalau sudah sama Allah, nggak ada sesuatu yang sulit dan tidak mungkin. Semuanya serba mungkin. Dan yang berikutnya, takwa sebab diterimanya perbuatan. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini cerita Habil dan Qabil. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa gampangnya tadi ya, orang yang mengerjakan semua perintah dan yang dilarang oleh Allah. Taat sepenuhnya pada Allah. Sedangkan orang yang fasik tidak akan diterima amal perbuatannya. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Taubah. Bedanya orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa digambarkan terkait dengan diterima atau tidaknya amal perbuatan mereka. Kalau orang yang bertakwa, amalnya akan diterima oleh Allah. Semua peribadahannya diterima oleh Allah. Asalkan memenuhi dua syarat ya, ikhlas dan benar itu. Sedangkan orang yang fasik maka amal mereka tidak akan diterima oleh Allah. Di Al-Quran disebutkan kul anfiku tau'an au karha la yutaqabbal minkum. La yutaqabbal minkum. Innakum kuntum kauman fasikin. Katakanlah, nafkahkanlah hartamu baik dengan sukarela ataupun dalam keadaan terpaksa. Namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Tapi ini sebenarnya fasiknya itu orang yang kafir sampai orang fasik. Jadi para asatidz kiram yang dirahmati Allah, jadi takwa itu menjadi sebab agar amal perbuatan kita diterima oleh Allah SWT. Dan yang berikutnya, ketakwaan adalah indikasi kemuliaan. Di Al-Quran disebutkan, mungkin populer ya ayatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau kita pengen mulia di sisi Allah, ya yang paling bertakwa, usahakan punya ketakwaan yang paling tinggi. Karena kemuliaan di sisi Allah itu tidak diukur dari banyaknya harta, banyaknya pangkat, enggak. Tapi semata-mata diukur dari tingkat ketakwaannya. Kalau orang itu semakin takwa, semakin mulia di sisi Allah. Sebaliknya juga, kalau orang itu semakin tidak bertakwa, semakin tidak mulia di sisi Allah. Dan di Al-Quran disebutkan bahwa sebaik bekal itu adalah takwa.
Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Jadi di ayat ini dijelaskan dengan sangat jelas sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa. Jadi ini maksudnya kalau orang bepergian jauh melakukan satu perjalanan yang mungkin barangkali sangat penting ya, yang mengharuskan dia harus menyediakan bekal yang banyak. Pasti kalau orang melakukan safar yang jauh, bepergian yang jauh, dia butuh bekal. Termasuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin barangkali berat ya, itu pasti butuh bekal. Jangankan yang berat, yang ringan aja kita juga butuh bekal. Nah, sebaik-baik bekal kata Allah SWT adalah takwa. Nah, kalau orang bertakwa dijamin oleh Allah rizkinya, itu pasti. Dan yang berikutnya, takwa ini adalah jalan kemudahan menghapus dosa dan melipat gandakan pahala. Dalam surat Tolak juga disebutkan. Dari surat Tolak ayat 4 dan 5 disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusan. Jadi urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Jadi jenengan jangan jangan berpikir sebaliknya ya. Kalau saya semakin bertakwa, semakin meninggalkan yang haram-haram, ya tambah susah hidup saya. Oh enggak, malah enggak. Ini Ustaz, itu banyak orang kafir juga hidupnya mudah-mudah. Kata siapa? Ya mungkin lihat fisiknya aja. Padahal mungkin kalau didalami juga enggak. Penuh konflik dan seterusnya. Pura-pura bahagia juga. Jadi Amerika itu negara besar, tapi utangnya paling besar juga. Jangan salah. Kemudian barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyiati, maka Allah akan tutupi kesalahan-kesalahannya. Wa yu'tim lahu ajron, dan Allah akan melipat gandakan, memperbesar itu pahalanya. Jadi kalau jenengan bertakwa, misalnya mohon maaf ya kalau gampangnya gini. Panjenengan ketika dihadapkan satu perbuatan haram dan berhasil meninggalkan, itu berarti panjenengan bertakwa pada Allah. Dan panjenengan punya hak untuk dapat janji-janji yang ada di dalam ayat ini dan juga ayat-ayat yang tadi. Makanya jangan sepelekan al-mukarramun sekalian. Jenengan kalau dihadapkan atau disodorkan perbuatan yang haram, jangan disepelekan. Walaupun itu taruhlah kecil ya, dosanya dosa kecil, tapi kalau panjenengan berhasil meninggalkan itu karena Allah, karena ingin bertakwa kepada Allah, karena takut pada Allah, maka keutamaan-keutamaan ini pasti akan panjenengan dapatkan. Ya dengan kita kan nggak ngerasain gitu ya, ini cuma kecil Ustaz, nggak ada pengaruhnya. Tidak, sebetulnya salah panjenengan. Kalau panjenengan mengerjakan perintah Allah, mengerjakan sholat, mungkin karena kita udah biasa sholat aja sih, itu dapat pahalanya luar biasa dari Allah. Panjenengan memberikan nafkah kepada istri, jangan sepelekan meninggalkan perbuatan yang haram meskipun itu kecil, dan juga jangan pernah panjenengan itu merasa malu mengerjakan ketaatan meskipun ketaatan itu dianggap juga remeh. Jenengan misalnya ngasih ke tetangga sayur atau cuman kuahnya doang, kuah ramen. Nah, kuah ramen itu kan keren. Ya mendingan lah ya kuahnya, atau kuah rawon, ya itu enak loh. Atau nasi uduk, nah, misalnya. Karena di sini ada Mega Uduk nih, bosnya Mega Uduk. Jadi jangan sepelekan melakukan seperti itu. Atau cuma jenengan senyum ada orang gitu.
senyum sama orang, walaupun jenengan batinnya nelangsa itu tetap aja kan gitu ya Pak Rifai ya. Iya harus begitu. Tersenyum dalam tangis. Wajah. Iya ya benar. Nelangsa ya. Jadi memang kita harus begitu. Nabi kita Nabi Muhammad itu kan coba panjenengan ya. Pas makan itu lauknya cuma cuka, beliau puji itu cukanya. Beliau itu kurang bersyukur. Coba jenengan bayangkan ya, satu nasi, satu bulir nasi itu berprosesnya itu sudah melampaui berapa tangan itu yang jenengan tuh nggak bisa ngitung. Mulai dari petani yang nunggu apa namanya, nunggu panennya, jaga dari hama macam-macam itu. Tanam benihnya coba. Dan kalau nanti sudah keluar itu apa bijinya dijaga dari burung-burung pipit ya. Terus nanti digebuk, sudah itu dipanen, digebukin kalau itu atau diseleb gitu. Itu berapa tangan? Kemudian nanti sampai ke panjenengan mungkin sudah sekian tangan. Jadi satu bulir itu sampai ke panjenengan itu membutuhkan banyak tangan. Makanya gimana kita bisa apa namanya dianggap bersyukur kalau kita tidak menghargai meskipun satu bulir nasi. Kalau orang Cina mungkin pepatahnya itu satu bulir apa nasi atau beras itu bisa mempengaruhi timbangan. Ya, itu bisa menentukan apa namanya kekalahan gitu. Jadi kalau ini timbangan taruh ini 1000 bulir, ini juga 1000 bulir itu pasti seimbang. Tapi begitu ada satu bulir saja ditaruh di sini di sebelah kiri, maka kiri yang akan menang. Maka jangan remehkan satu bulir. Nah kita ini kadang-kadang lupa seperti itu al-mukarramun sekalian ya di kehidupan dunia ini. Sering kita apa namanya ya tadi kurang bersyukur aja sih. Jenengan bisa berpakaian kan juga, aduh bersyukurnya itu harus setengah mati kalau menurut saya. Ya jadi sering saya kasih contoh itu kalau jenengan keluar rumah nggak naik Fortuner nggak malu jenengan. Tapi kalau jenengan keluar rumah nggak pakai baju, nggak pakai pakaian, Adar berani nggak itu keluar? Tanur berani nggak sanggup itu. Jangankan apa namanya pakai sarung doang gitu. Orang misalnya kalau ke depan saja itu kita misalnya pakai kaos oblong aja nggak ngeliatin orang gitu tuh, ya kan? Apalagi nggak ada pakaian. Alhamdulillah kita itu masih punya pakaian, bisa berpakaian. Kemudian takwa ini pembuka pintu keberkahan. Barokah di Al-Quran disebutkan walau ana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard. Ini ini tambahan ini ya. Ini maaf ini ada salah. Ini harusnya dihapus ya. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka itu mendustakan. Mohon maaf ini salah ya. Ini berarti copy paste-nya double kan. Tapi yang penting adalah kalau satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan itu pintu keberkahan dari langit dan muka bumi. Oleh karena itu takwa ini al-mukarramun sekalian itu sering dijadikan apa namanya solusi ya. Umar bin Khattab itu kalau beliau misalnya melihat di satu perkampungan itu ada kekeringan, ada musibah itu, beliau akan bertanya-nya bagaimana ketakwaan kalian kepada Allah? Apakah ada orang-orang di sini yang bermaksiat pada Allah? Bukan ditanya gimana nih apa irigasinya gimana nih?
Terus apa namanya, penghijauannya gimana? Enggak itu dulu. Meskipun itu juga harus dilakukan ya. Tapi yang dilakukan itu adalah pertama kali itu membenahi ketakwaannya kepada Allah. Ya faktanya kan banyak negara-negara yang apa namanya di lautnya itu sudah dipasang apa alat-alat keamanan untuk apa deteksi tsunami atau macam-macam. Amblas juga. Ya. Betapa juga banyak ya penduduk-penduduk yang nggak pakai alat-alat apapun selamat gitu banyak. Ya. Kayak di Palu itu saya dengar cerita itu waktu apa gempa di Palu itu kan ada sampai mohon maaf ini kampung ini sampai pindah istilahnya. Ya pindah, ada yang tenggelam habis tuh kampung, satu kampung dimasukin oleh Allah. Kata orang memang di situ banyak maksiatnya, ini memang nggak masuk akal. Terus waktu di Semeru itu kata kakak saya tinggalnya di Semeru, di Gunung Semeru ya, itu waktu meletus itu kayak kayak lahar itu kayak punya ini punya mata gitu, jadi dilewatin, ada yang dilewatin. Makanya kan ada tuh satu rumah kalau nggak salah itu, yang lain habis, tinggal satu doang. Memang nggak masuk akal sih ya, nggak masuk akal. Keberkahan. Kemudian yang ke berikutnya, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau jenengan bersama Allah aman. Ya, hackingnya Allah. Kalau jenengan jangankan gitu ya, misalnya sama polisi yang mungkin Pak Kapolsek aja kita udah ngerasa aman gitu. Kapolres lebih tinggi lagi, iya. Udah petentang-petenteng ya Pak. Sama kopral aja udah ngerasa terlindungi gitu. Bagi backupnya jenderal gitu kan, luar biasa itu. Tapi jenengan lupa bahwa kalau panjenengan bertakwa pada Allah, jenengan akan dibersamai oleh Allah. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Mengapa dulu para sahabat dengan jumlah pasukan yang kecil berhasil mengalahkan pasukan kafir yang jumlahnya banyak? Dari sisi akomodasi perang itu super kalah ya. Itu salah satunya karena kaum muslimin para sahabat adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka akan dibersamai oleh Allah. Nah kita kadang-kadang lupa ayat-ayat begini, al-mukarramun sekalian. Kita ini kalau kena masalah, udah langsung Allah lupa deh. Ya. Ini akal kita ini harusnya betul, itu harus ada lah upaya untuk apa namanya mengerjakan sunatullahnya ya, karena itu juga perintah. Cuman yang hakiki yang harus panjenengan ketahui bahwa semua itu akan terjadi atas izin dari Allah. Berarti inti masalahnya sebenarnya gimana jenengan bisa bersama sama Allah, itu intinya. Kalau bisa bersama dengan Allah, nggak ada satupun yang nggak akan bisa diselesaikan. Innallaha ma'alladzina taqau walladzina hum muhsinun. Dalam surah An-Nahl disebutkan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian akan mendapatkan kemuliaan dari kiamat. Di Al-Quran disebutkan yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Dan ingatlah ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Wafda itu utusan yang dihormati. Itu duta-duta yang dihormati. Ya kita kalau di apa lihat di apa namanya kenegaraan itu, kalau ada utusan dari negara lain itu kan pasti akan dihormati. Bahkan mereka itu kalau diplomat itu akan punya kekebalan diplomatik. Jadi kalau kita masuk di apa kantor mereka itu, di apa kantor diplomat mereka itu sudah kebal. Mereka kebal hukum misalnya. Seperti kita masuk ke negara lain. Ada kekebalan diplomatik. Saking apa dimuliakannya mereka itu. Utusan nggak boleh dibunuh kata Nabi. Sejak dulu Nabi itu walaupun utusannya itu ngeselin ya, dari utusan orang kafir, Nabi itu pernah
menerima utusannya Musailamah Al-Kadzab. Pernah. Waktu ditanya apakah Anda bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, ya saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan Musailamah Al-Kadzab itu utusan Allah gitu. Dia nggak mau mengakui Muhammad, tapi Musailamah Al-Kadzab itu utusan Allah. Para sahabat pengen ngebunuh orang itu, tapi Nabi mengatakan jangan, dia itu adalah utusan, saking mulianya utusan. Nah di Al-Quran itu juga dipakai kata wafda. Berarti ini orang yang benar-benar dimuliakan kelak dari akhir. Itu fadilahnya al-mukarramun sekalian, orang yang mau bertakwa kepada Allah. Dan yang berikutnya ini kita membahas tentang ada perintah agar kita bertakwa kepada Allah itu dengan sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar muslim. Jadi Imam Ibnu Hatim itu berkata, telah meriwayatkan kepada Ahmad bin Sinan, telah meriwayatkan kepada kami, maaf ini telah meriwayatkan kepada kami, ini kurang kaminya ya. Telah meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Sinan, telah meriwayatkan kepada kami, jadi Ahmad bin Sinan mengatakan, telah meriwayatkan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan dan Syu'bah dari Zubaid al-Yami, dari Maroh dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ittaqullah haqqa tuqatih, beliau berkata, ditaati jangan dibangkang, diingat jangan dilupa, disyukuri jangan dikufuri. Itu maksudnya. Jadi Allah ini wajib untuk ditaati, jangan dibangkang. Allah ini wajib untuk selalu kita ingat, jangan kita lupa pada Allah. Allah wajib disyukuri. Syukur itu berterima kasih pada Allah. Jangan dikufuri. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, jagalah Islam saat sehatmu dan selamatmu agar kalian meninggal di atas agama Islam. Sesungguhnya orang yang mulia itu biasanya diberi ganjaran karena kemuliaannya, dan orang yang hidup di atas sesuatu maka ia mati di atasnya. Jadi kalau orang itu meninggal di atas agama Islam, nah berarti dia meninggalnya itu baik. Dan orang yang mati di atas sesuatu akan dibangkitkan di atasnya. Kita berlindung kepada Allah jika tidak sama seperti itu. Jadi ini maksudnya gini al-mukarramun sekalian yang dirahmati Allah. Jadi di Al-Quran di dalam surah Ali Imran ayat 102 itu, kita itu diperintahkan oleh Allah bertakwa itu dengan sebenar-benarnya. Makanya ada ulama mengatakan kalau kita bertakwa kepada Allah SWT sebenar-benar itu, kita nggak akan mungkin sanggup. Karena yang disebut dengan haqqa tuqatih itu memang sebenar-benarnya. Ini kayaknya kita nggak mungkin gitu. Makanya ada yang mengatakan ayat ini itu dihapus oleh ayat yang terdapat dalam surah At-Taghabun. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ada yang mengatakan begitu, ulama ahli tafsir. Karena kalau haqqa tuqatih itu tidak mungkin. Sama seperti surah Al-Baqarah yang terakhir itu. Dan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau panjenengan lihat sebelum itu semua semua yang kita lakukan sampai hati kita ini kalau maksiat pada Allah itu dihisab oleh Allah. Itu kan kita sulit ya meninggalkan seperti itu. Makanya kemudian Allah mengatakan Allah tidak akan mentaklif seseorang itu kecuali dengan sekadar kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sama seperti ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi kita ini disuruh bertakwa sebenar-benarnya. Makanya agak sulit gitu. Bahkan ada yang mengatakan pasti orang nggak akan mampu. Makanya ayat ini kata sebagian ulama ya, itu dihapus
dengan tadi fattaqullaha mastata'tum. Dengan bisa lihat dalam surah At-Taghabun ayat yang terakhir. Tapi sebagian ulama mengatakan ayat ini surah Ali Imran ini tidak dihapus oleh surat At-Taghabun. Tapi maknanya adalah begini, digabungkan antara surah Ali Imran itu dengan surah At-Taghabun tadi. Ya, surah At-Taghabun fattaqullaha mastata'tum, maknanya adalah begini. Karena memang kalau nasah dan nasah itu harus ada riwayatnya. Harus ada penjelasan yang mengatakan oh ayat ini memang dihapus. Harus ada keterangan dari wahyu, baik Al-Qur'an maupun sunnah. Selama tidak ada keterangan, tidak boleh kita gampang mengatakan itu ayat dihapus, enggak. Ayat itu salah satunya kata Imam Qurtubi ya, itu masih bisa dikumpulkan, maksudnya dikompromikan dua ayat ini, enggak harus dihapus salah satunya. Terus gimana komprominya atau jam'u dari dua ayat ini, mengumpulkan makna dari dua ayat ini? Beliau mengatakan begini, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya, dengan sebenar-benarnya, semampu kalian. Gitu. Ketemu surah At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Maknanya adalah kalau ini digabung dengan surat At-Taghabun, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya, semampu kalian. Jadi haqqa tuqatih mastata'tum. Kita usahakan bertakwa pada Allah itu haqqa tuqatih, tapi tetap semampu kita. Jadi itu al-mukarramun sekalian yang dirahmati Allah, yang bisa kita bahas ya di malam hari ini terkait dengan takwa kepada Allah SWT. Jadi intinya takwa ini punya banyak keutamaan, punya fadilah yang sangat besar ya di sisi Allah SWT. Karena itu jangan sia-siakan selama kita masih diberi umur, diberi nyawa oleh Allah, diberi banyak kenikmatan oleh Allah, sampai kita tidak berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau jenengan bertakwa pada Allah, maka jenengan akan dapat banyak sekali keutamaan yang itu dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Baik, mungkin ini yang bisa Al-Fakir wal Hakir sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin sebelum diakhiri, mungkin ada yang mau memberikan tambahan. Monggo, sahabat. Ya, Mas Firman. Salam. Siratal mustaqim itu artinya jalan yang lurus seperti orang-orang yang diberi nikmat yang di surat An-Nisa ayat 69, yaitu para nabi, para sedikit, orang-orang yang mati syahid sama orang yang soleh. Tadi ada juga penjelasan siratal mustaqim itu yang tadi jembatan antara surga dan neraka yang digambarkan seperti abu bulan hijau gitu. Nah, saya kan penasaran gitu ya arti siratal mustaqim sendiri. Sampai saat ini, maaf kalau saya salah, saya cari sih untuk penjelasan atau penggambaran tentang jembatan rambut di belah itu saya masih belum ketemu gitu maksudnya. Tapi dari saya kecil sampai saat ini gambaran jembatan siratal mustaqim itu seperti itu kan. Yang saya tanyakan sebenarnya penjelasan siratal mustaqim itu seperti apa? Ya. Jadi memang ada ikhtilaf di kalangan para alim ulama. Jadi terutama waktu menafsirkan surah Al-Fatihah ya, ihdinas siratal mustaqim. Jadi berilah kami petunjuk, ihdina siratal mustaqim. Jadi sirat al-mustaqim itu jalan yang lurus. Ada yang mengatakan siratal mustaqim yang dimaksud itu ya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan jalan lurus. Ada juga yang mengartikan bahwa sirat al-mustaqim itu tadi jembatan itu. Dari mana dalilnya? Dalil dari mana? Jenengan bisa lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu di bab-bab awal tuh.
yakni kalau nggak salah di bab-bab bab ke-25 atau ke-26 deh. Jadi itu ada cerita di situ, hadis itu tentang tadi orang yang apa namanya akan masuk ke dalam surga itu kan sesuai dengan amal perbuatannya ya. Ada yang berjalan dengan ngesot, ada yang berjalan melintasi sirot itu bagaikan kilat yang menyambar. Kemudian juga di situ digambarkan juga ada kaitnya. Ada kaitnya di antara apa namanya? Dua jembatan itu, dua sirot itu. Ada kaitnya. Jadi orang yang akan terlempar ke dalam nerakanya Allah, ya, itu kalau diselamatkan, dia akan kena kait. Kena kait jadi selamat gitu. Tapi kalau tidak terkait, dia pasti akan jatuh ke dalam neraka. Jadi penggambarannya memang seperti itu di dalam apa? Di dalam riwayat. Cuman memang masih ikhtilaf di kalangan para ulama. Nah, kalau yang sirot tadi itu salah satunya bisa dilihat di dalam hadis-hadis. Cukup banyak Al-Mukarram. Itu banyak tentang apa namanya? Ada sirot tadi yang disebut sirot. Tapi kalau ihdinas siratal mustaqim yang terdapat dalam apa? Surah Al-Fatihah itu, kalau saya mah cenderungnya itu ya Al-Qur'an itu. Jadi itu petunjuk jalan yang lurus. Jadi berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Sirat al-mustaqim. Ya, cuma jembatan yang tadi itu disebutnya sirat al-mustaqim juga, itu jalan lurus menuju kepada surganya Allah. Memang itu jembatan itu yang sampai ujungnya itu adalah surganya Allah. Itu. Makanya kan di hadis-hadis itu kan banyak itu nanti ceritanya itu. Memang akan ketemunya di hadis. Kalau yang tadi, yang apa jembatan yang disebut oleh ulama itu sirat al-mustaqim itu. Yang analogi rambut di belah tujuh tadi. Soalnya saya baca malah di jembatan yang sangat tajam. Ya. Kalau itu ada. Analogi rambut di belah tujuh itu ada apa penjelasan dari Ustaz malah itu analogi dari orang Hindu malah. Kalau yang rambut oh gitu. Itu. Walau alam bisa kalau itu orang tahu. Tapi yang jelas memang itu disebut jembatan. Jembatan itu asirat itu. Ya, kalau itu ada di dalam riwayat banyak. Riwayatnya juga sahih gitu. Mungkin untuk menunjukkan saking tajamnya itu, ya dianalogkan aja. Jadi bukan makna yang hakiki ya. Maksudnya itu jembatan itu tipis seperti apa namanya? Rambut enggak gitu enggak. Ya. Karena di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu memang ada pengaitnya itu. Dua pengait itu yang ditaruh di sisi kanan sama sisi kiri. Jadi itu tadi untuk nggaruk tadi. Nggaruk yang apa mau kecemplung tapi diselamatkan oleh Allah, digaruk. Ada penggaruknya. Jenengan bisa membaca di awal kita bab awal kitab Riyadhus Shalihin itu ada. Ya. Itu ya Mas Firman ya kira-kira. Itu analog aja untuk menunjukkan tajamnya itu saking sulitnya itu. Jadi orang itu kalau nggak benar-benar punya amal soleh, sangat gampang tergelincir di api neraka, ke dalam neraka itu. Jadi supaya apa namanya istilahnya, orang itu jadi muncul rasa gentar gitu ya. Kalau orang tidak mempersiapkan amal soleh itu mulai dari sekarang. Ya, wallahualam kira-kira gitu. Mungkin ada yang lain Al-Mukarram sekalian. Ya, Pak Rifai. Waalaikumsalam. Dari penyampaian tentang takwa ini tentu banyak keutamaan, kemuliaan. Tapi sepertinya Ustaz untuk meraihnya dalam kondisi keadaan sekarang ini mungkin agak berat gitu dibandingkan dulu zaman Rasulullah, di zaman kekhalifahan atau zaman tegaknya khilafah. Nah, karena sekarang ini justru yang wajib itu dijadikan mubah, yang mubah dijadikan wajib gitu. Nah ini bagaimana harapan kita untuk bisa mendapat derajat takwa ini
ya kondisi keadaan dunia seperti ini sekarang. Iya, betul Pak Rifai ya. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Maksudnya gini, kita di jalan ya bertakwa, jenengan di kantor juga bertakwa, panjenengan misalnya menduduki satu kekuasaan, punya jabatan tinggi, takwa juga harus ada di situ kan. Bukan hanya di masjid ya takwa itu, bukan. Atau bukan hanya di rumah-rumah kita sendiri, bukan. Tapi takwa itu harus dimanapun berada. Dan juga di dalam hadis-hadis itu, Nabi menjelaskan kepada kita semua tentang banyak orang-orang yang kemudian mereka tergelincir ya, di tengah-tengah menafikan unsur-unsur ketakwaan. Harusnya kan masyarakat itu kan membantu kita, mendukung kita dalam apa? Dalam membangun ketakwaan kita kan gitu ya. Jangan justru menafikan, jangan justru menggerus atau malah menghilangkan ketakwaan. Maka disitulah pentingnya bahwa yang bertakwa itu bukan hanya individunya, masyarakatnya juga harus bertakwa, negaranya juga harus bertakwa. Kalau tadi disebutkan bahwa seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, nah gitu. Berarti takwa itu sebetulnya mestinya juga ada di komunitas yang lebih besar, entah itu masyarakat dan negara. Berarti kalau pengen individu-individunya itu semakin kokoh ketakwaannya, masyarakatnya juga harus mendukung ketakwaan. Coba jenengan sekarang aja judi online ya. Judi online itu sekarang orang main slot itu kan dianggap nggak judi ya. Ada yang mengatakan gitu. Main game aja itu, main deposit, terus beli deposit, atau mainnya sekarang malah orang 10.000 sudah bisa main slot itu. Dan dilegalkan. Nah, coba dilegalkan oleh yang punya kuasa, bahkan dipaksa kita menerima sesuatu yang harusnya haram menurut agama kita, tapi itu dipaksakan kita menjadi harus menerima, itu boleh, serta yang boleh. Dan juga misalnya kayak riba juga sama kan. Riba itu kan jelas-jelas haram dalam Islam. Malah yang membolehkan siapa? Iya, yang membolehkan malah yang penguasanya. Itu akibatnya kita juga nggak bisa nolak kan. Akhirnya yang kita udah mati-matian pengen bertakwa ini kena kecipratan juga tuh, debu-debunya, nggak bisa menghindar kita. Orang prostitusi juga sama ya, begitu dibiarkan juga itu, ada pembiaran juga, karena di situ ada pajaknya macam-macam lah gitu. Nah, pajak itu kan juga tinggi ya. Nah, jadi memang kalau pengen bertakwa itu masyarakatnya, negaranya juga harus bertakwa. Terus gimana caranya? Ya memang semua harus dibalik dari kita dulu nih. Nah, makanya kalau ingin bertakwa, jangan mengandalkan diri kita sendiri, nggak kuat panjenengan. Jadi harus masyarakatnya juga harus kita bangun menjadi masyarakat yang bertakwa. Terus ya perlunya ada jamaah. Terus kemudian juga di situ negaranya juga harus bertakwa. Coba kalau negaranya itu seperti negara Madinah, aman gitu. Dengan kondusif ya istilahnya, kondusif untuk takwa. Orang misalnya mau meninggalkan riba, ada yang backup gitu. Kalau utang negaranya malah ngasih, coba. Kalau dalam negara Islam, kalau orang yang punya utang, utangnya malah dibayarin oleh negara. Coba. Kalau sekarang enggak kayak gitu. Lampu merah istilahnya. Yang utang kita yang bayarin. Iya itu. Yang yang celakanya kayak gitu tuh Pak. Jadi kita ini nggak ngapa-ngapain gitu kan. Iya, disuruh bayar utang mereka gitu kan. Jadi
memang kalau pengen bertakwa secara menyeluruh, ya, memang harus negaranya juga harus bertakwa. Apa negara yang bertakwa? Negara yang tegak di atas Islam, menjalankan hukum-hukum Islam, menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Makanya kita nggak boleh alergi bicara tentang negara Islam, kekuasaan Islam, hukum-hukum Islam, karena memang itu caranya membangun ketakwaan. Ketakwaan yang apa istilahnya lebih menyeluruh. Ya begitulah kira-kira. Jadi memang kita ini dilema, tapi insya Allah pahala kita kalau kuat bertahan ya, kita kuat bertahan itu, pahala kita besar. Karena kita ini posisinya lemah tapi masih kuat bertahan. Ya, nekat bukan nekat yang terukur gitu. Bukan nekat banget itu, nekat yang terukur. Jadi memang harus begitu. Intinya jangan pernah lupa sama Allah. Kalau panjenengan selalu ingat sama Allah, Allah akan bersama panjenengan dan nggak akan ada ketakutan, ya, nggak ada kekhawatiran. Kalau orang sudah bersama Allah, maka nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran. Di antara nikmat terbesar itu kan juga nggak ada takut, nggak ada khawatir. Takutnya hanya pada Allah semata. Gitu ya Pak Rifai. Mungkin ada yang lain? Ya, Pak Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pesan takwa. Pada hakikatnya maaf semua orang ibadah yang menyampaikan masalah dunianya aja. Ya. Untuk mencapai apa yang sebenarnya. Mereka itu tidak berani mengatakan yang hak istilahnya, baik itu apa contoh syariat Islam itu mereka tidak Berani menyampaikan. Ya. Yang saya tanyakan apakah hal itu tersebut bisa dikategorikan tidak bertak. dalam menyampaikan atau gimana? Ya kalau rukunnya udah terpenuhi ya sah keduanya ya. Ya kalau dia minta pulau hak kotu-koti udah bilang kayak gitu ya insya Allah udah sah. Ya cuma memang apa ya, ada perkara yang harus kita maklumi juga, karena tidak semua khotib itu mungkin memahami Islam itu secara luas gitu. Ada yang pahamnya yang namanya Islam itu ya cukup sholat, zakat, puasa itu kayaknya udah cukup gitu. Bahkan ada khotib itu yang kalau bicara tentang hukum-hukum Islam ada juga yang malah malah menciderai, kan ada juga gitu, nggak suka dengan hukum-hukum Islam, ada juga gitu ya. Ada juga yang khotib-khotib itu karena tadi pengetahuannya yang mungkin beragam ya, pengalamannya berbeda-beda, itu akhirnya mereka di dalam menyampaikan materi-materi khutbahnya itu ya bergantung dari pengetahuan dia, pengalaman dia kan tentunya. Ya itu memang kadang-kadang kita harus maklum. Kalau begitu sebenarnya siapa yang salah? Yang paling salah itu yang ngerti tapi nggak ngasih tahu. Jadi sebenarnya Pak Hanif yang paling lo ngerti tapi nggak ngasih tahu. Makanya yang nggak, iya. Lo kalau khotibnya memang nggak tahu, taunya seperti itu gimana? Kalau nggak diberitahu yang ya begitu-begitu terus itu pasti itu. Makanya memang jadi orang tahu itu salah satu nggak enaknya tuh di situ. Iya itu. Dosanya paling banyak itu sebetulnya. Iya. Betul, nggak ngasih tahu. Atau saya nggak usah ngaji aja kalau gitu tadi ya enggak, ya jangan. Solusi canggih itu solusi dari kubu neraka itu.
Iya. Ya tetap harus kita belajar karena ilmu itu penting ya. Dengan ilmu. Jenengan bahagia di dunia dan mendapatkan semua kebaikan dunia harus juga dengan ilmu. Pak Darsono itu bisa membuat nasi uduk yang seenak itu, pasti juga ada ilmunya itu. Mungkin ilmunya malah nggak boleh nggak boleh disebarkan gitu. Ya nanti kalau ngikutin, waduh bahaya nih. Ya ada resep rahasia ini. Memang kalau memang istilahnya masih di otak memang nggak apa-apa. Kali kalau mau sodako ya Pak Nur ya. Rawon Pak Nur enak Pak rawon ya Masya Allah. Iya. Itu ada ilmunya gitu. Kalau nggak pas juga nggak enak. Makanya semua harus dengan ilmu. Maka belajar. Makanya kalau tadi ada yang menyampaikan, ulang saya itu pernah dengar khotib itu. Tapi ini ya biasanya kalau di mana khotib yang ini ya, anasirnya liberal nih. Kelompok-kelompok liberal. Kalau mereka naik, udah ngomongnya udah ngaco, menciderai syariat Islam. Jadi kalau orang yang bicarakan syariat Islam, menerapkan syariat Islam secara menyeluruh, ya, dianggapnya radikal, dianggapnya hiper dalam beragama gitu. Jadi bahasanya itu seperti itu. Orang saya itu pernah ya diskusi, ini nggak khotbah Jumat tapi ini diskusi. Waktu diundang di Syarif Hidayatullah, ya Win Syarif Hidayatullah. Itu dengan salah satu dosen yang liberal memang. Memang saya diadu sama mereka, sama anak PMI. Ada yang dosen yang panel sama saya itu dia bilang begini, Islam itu kan agama mudah. Yasiru wala tu'asiru. Permudahlah jangan persusah. Kalau Anda ini menerapkan Al-Qur'an malah susah, ya tinggalkan Al-Qur'an gitu. Karena Al-Qur'an itu mempermudah, bukan mempersusah. Jadi kalau Anda hidupnya malah susah pakai Al-Qur'an, tinggalin Al-Qur'an. Coba jenengan jawab gitu. Orang bingung kan? Ada juga yang bilang orang yang paling ateis itu Tuhan, Allah yang paling ateis. Karena Allah nggak punya Tuhan, gitu kan? Makanya mengapa saya ateis? Karena saya taat pada Tuhan. Karena Tuhan ateis, saya juga, nah gitu. Coba kacau kan berpikirnya tuh. Banyak asatidz kiram gitu. Terus ngomong jihad diciderai juga. Jihad itu sudah istilahnya nggak update istilahnya itu. Sudah nggak sesuai dengan zaman. Orang zaman sekarang ini zaman menghormati kedaulatan, hak asasi manusia, kok masih ada jihad, toleransi macam-macam. Jadi memang maklum kita itu maksudnya adalah kalau ada orang menyampaikan seperti itu, ya harus kita pahami dulu. Barangkali memang pemahamannya seperti itu. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya kalau menurut kita salah, ya kita kasih nasihat aja gitu. Kalau nggak nerima gimana Tat? Ya sudah, tugas kita cuma ya menyampaikan, nggak lebih, nggak kurang. Cuma menyampaikan dengan cara yang paling baik. Kalau ngajak diskusi juga dengan cara yang baik. Kalau mendebat ya didebat dengan cara yang baik juga. Dan wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau dia mendebat, debatlah dengan cara yang baik. Ya kira-kira gitulah Al-Mukarram. Ya ini PR kita memang banyak sebetulnya, banyak. Jangankan yang awam ya, yang level ustadznya saja begitu gitu. Ya saya nggak berusaha membandingkan saya dengan yang lain kayak. Cuma kalau menurut saya seperti itu, memang faktanya ada seperti itu.
Makanya harus lebih lebih serius lagi kita dalam belajar ini supaya nggak gampang terombang-ambing. Baik, itu ya Mas Hanif ya. Kayaknya Pak Eko mau nambahkan. Monggo. Iya, monggo. Assalamualaikum. Ya. Kita mungkin tidak tahu di daerah lain kalau ibu kita itu ngomong ayamnya mati. Iya. Nasinya nangis. Iya, nangis betul. Karena sudah melalui perjalanan panjang. Kalau ada yang mungkin tidak tahu sedikit bercandanya ayamnya. Iya. Nah, itu mungkin hikmahnya sangat dalam. Iya, betul. Nah, berkaitan mungkin dengan adat. Mungkin ada tambahan yang bisa kita sampaikan. Dalam beberapa kesempatan juga kalau kita makan kadang dijamu ambil kok cuma sedikit ambilin lagi banyak. Iya. Padahal kita sudah kekenyangan bagaimana menikah. Sama juga ketika saya pernah melanjut itu benar-benar kenyang. Ini gimana ya saya dia atau bagaimana ya itu malah dia orang manja. Wah kadang agak sakit hati rasanya. Ya begitu padahal kita ya bahkan saya pun mengalami. Ya. Kalau saya sampai dikatakan kayak gitu, ya kadang-kadang kita sudah terbanyakan masih disuruh ini lagi adatnya sebenarnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang repotnya begitu ya, Pak Eko ya. Di Madura itu pernah saya itu sampai jam 12, jadi pagi sampai belum sampai jam 12, sekitar jam 11. Itu saya itu sudah makan sampai 4 kali atau 5 kali. Ya, karena kita kalau bertamu langsung disembelihin itu ayam atau apa gitu. Nah, kita kan waduh, gimana ya? Memang harus ada strategi kalau menurut saya. Jadi strateginya itu gini. Kalau kita tahu di kampung itu seperti itu, kalau kondisinya seperti itu ya, kita makannya dikit-dikit aja. Kalau makannya ya prasmanan ya, dikit-dikit supaya nanti kita bisa apa namanya ya, menghargai yang lain. Kalau ditambah lagi gimana? Ya kalau memang sudah benar-benar nggak tahan, nggak kuat, minta dibungkus. Ya dibungkus ya. Nggak usah malu dibungkus sih. Iya, dibungkus. Jadi apa namanya begitu. Atau kalau biasanya kalau di restoran itu nanti diambil sama ini. Biasanya apa sama karyawannya itu diambil sendiri itu biasanya. Tapi ada juga aturan di rumah makan itu yang nggak boleh ya, karyawan nggak boleh itu juga ada. Memang setahu saya jangan kalau masih ada yang kira-kira sisa itu banyak ya dan masih layak untuk dimakan itu jangan dibuang. Terus yang harus kita ketahui juga sisanya orang mukmin itu kan barokah ya. Jadi surul mukminin barokatun kata Nabi. Sisanya orang mukmin itu barokah. Ya. Jadi kalau kita makan misalnya sisanya orang beriman itu kita dapat barokah. Walau alam kita nggak ngerti itu barokahnya di mana. Tapi itu dawuhnya Nabi SAW. Makanya kalau dulu di pesantren itu kalau kiainya minum, habis minum itu kan langsung dihabisin tuh. Kalau masih sisa, dan kadang-kadang memang sengaja kiainya nggak ngabisin supaya yang lain dapat barokah juga. Nah, termasuk kalau kita ngaji seperti ini, ngaji seperti ini kan barokah itu makanannya sebetulnya. Iya. Karena di sini ini banyak malaikat. Ya, kalau majelis ilmu itu kan begitu. Banyak malaikat yang mendoakan kita semua. Yang hadir ini sih di bawah catatannya para malaikat. Gitu.
Makanya Pak Dar kalau nggak datang jadi ditanya malaikat. Mana nih Pak Dar ini? Ya, ya. Kalau malaikat maut jangan tadi. Kalau nanyain malaikat maut mah gawat tuh. Iya, malaikat maut dulu. Malaikat rahmat lah insya Allah kalau yang datang. Kalau yang datang di majelis ilmu itu malaikat rahmat, ya, yang membawa rahmat. Jadi kira-kira seperti itu, Karom. Jadi memang minta aja untuk menunjukkan bahwa kita itu memang senang. Kalau dibungkus itu kan nggak lazim ya, maksudnya orang kalau minta dibungkus itu berarti istimewa. Atau mungkin kalau persepsi orang yang nggak paham agama, ini orang rakus banget sih, malah dibungkus banget ya. Gitu. Orang pelit banget dibungkus sampai gitu. Enggak, jangan nggak usah pakai standar atau parameter itu, jangan. Nanti dijelaskan kalau sudah ada waktunya. Memang namanya makanan itu memang harus benar-benar dihormati. Makanya kan para ulama dulu kalau makan, kalau bisa kalau kita makan itu jangan telanjang, pakai baju. Terus kalau makan itu kita berdoa terlebih dahulu. Doanya juga Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabana. Coba doa makan ini. Barik lana, barokah. Dan setelah selesai makan, baca alhamdulillah. Sebenarnya kalau mau doa ya doa sesudah makan. Terus kemudian juga kalau seorang muslim makan itu mestinya tidak diam. Kita sambil ngomong gitu. Itu salah satu adabnya. Jadi tidak malah diem terus, enggak, kita sambil ngobrol, sambil apa. Itu justru adab untuk makan. Dan kalau makan misalnya bareng-bareng, kita mulai dari yang dekat dengan kita. Makan dekat, baru ke tengah. Terus kemudian juga kalau kita makan bareng, jangan merasa jijai dengan yang lain gitu. Melihat tangannya jebret, waduh, langsung seleranya habis menguap. Jangan, biasain. Itu barangkali itu ada barokahnya, kita nggak ngerti juga. Saya itu pernah makan bersama dengan teman-teman jamaah tabligh. Nah, Masya Allah tuh. Kalau nggak tahan nggak jadi makan itu. Teman saya itu ada yang sampai, waduh aku gak doyan mangan itu. Nah, semua dicampur. Jadi buahnya di situ dicampur juga, pisangnya juga dicampur di situ. Terus kadang-kadang masaknya juga nggak ngerti saya itu dari mana gitu. Iya. Tapi memang begitu, harus dihormati, dihargai. Kalau kita nggak cocok ya bilang aja, sampein supaya nggak tersinggung yang ngasih makan. Karena gimana kita juga nggak boleh memaksakan diri kita ya melakukan sesuatu yang malah hati kita nggak baik. Menjaga hati kita sendiri itu juga penting ya, supaya tetap ikhlas pada Allah. Kira-kira gitu. Baik, para satid kiram, mungkin masih ada lain yang mau ditambahkan. Kalau enggak kita akhiri nih sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini memberikan manfaat, memberikan barokah bagi kita semua, dan juga memberikan dorongan bagi kita untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT. Dan diantara cara ya agar kita selalu berada dalam suasana takwa itu ya bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Jangan jauh-jauh dari mereka. Kalau kita sudah dapat teman-teman yang soleh, maka itu kenikmatan yang tidak boleh kita lepaskan sama sekali. Karena bergaul dengan orang soleh, kita dapat barokah, kita dapat keutamaan. Berbeda dengan kalau jenengan bergaul dengan orang yang soleh, ya orang yang buruk ya, jenengan nanti kecipratan itu pasti buruk.
Baik, kita akhiri dengan kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.